Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Satu lagi Pak, dengan keberadaan dan ketika mereka dikembalikan, kami tidak ingin secara segi dari sisi lain bagaimana bukan dalam pendidikan, apakah nanti kehidupan mereka ini kan terkait dengan mereka juga semua bekerja sini cari makan, cari ini, tapi nanti apakah dikembalikan di sana mereka pun ada jaminan ini di luar daripada jaminan terhadap mereka. Karena nanti takutnya nanti setelah ada ini karena tidak ada ini mereka kembali lagi. Gini, kalau urusan jaminan kan tergantung mereka. Saya tidak bisa jamin juga. Kenapa? Karena kan manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Kalau urusan pekerjaan, kalau orang mau serius di Jawa Barat juga banyak kok. Iya kan? Lebih banyak di sana urusan pekerjaan. Terbuka pekerjaan juga lebih banyak di sana. Kan tergantung mentality, gitu loh, Bu. Nah, makanya mentalitinya, apakah kamu akan mentality pulang ke Jawa Barat, kamu bekerja, hidup apapun kamu lebih baik mati kelaparan daripada bekerja terhina. Nanya itu dulu mentalnya. Ya tergantung. Kan kita juga nggak bisa, misalnya gini, saya pekerjakan di garment misalnya, di industri, belum tentu mereka betah kok. Kalau ngomong begitu, karena kan kerjanya berat kalau di industri, harus sungguh-sungguh. Nah, tergantung mereka. Nah, kalian semua mau balik lagi sini nggak? Bener nih. Nanti udah dibalik, aku angkut capek-capek. Balik lagi. Nah, bener nih. Kamu balik. Kalau kira kamu balik lagi sini, nggak usah ikut saya. Kamu balik lagi nggak? Karena belum tentu juga apa yang saya jaminkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya Bu ya. Kan belum tentu. Kan setiap orang tergantung dirinya. Kamu balik lagi nggak? Nanti di sana punya pacarnya nyakitin, kekerasan, sakit hati lagi. Lebih baik kabur lagi ke NTT, ke Sika. Bener nih? Benar. Nggak, kalau mau masih cari kerjaan di sini dipersilakan. Enggak. Benar. Mau apa jadi tukang sebelah daripada di diem? Ya enggak segitu. Ya Bu, itu. Iya. Terima kasih. Izin Pak, mungkin saya sedikit Silakan. nama Pak Bupati ya. Pertama atas nama Bapak Bupati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati yang sudah hadir. Pada tempat kedua dari pertemuan hari ini kami bersyukur bahwa ternyata ada hal yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Sika soal pengawasan ketenagakerjaan di Papat Malang. Sehingga tadi kami menggelar rapat dan hari Rabu kami akan berjalan. Terima kasih banyak Pak Gubernur. Terima kasih juga kepada Suster Ika dan tim relawan. Pada prinsipnya memang kalau IKFD bermitra dengan pemerintah daerah bersama. Demikian, terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah kooperatif untuk memberikan keterangan sehingga semua proses bisa dihandle oleh Bapak Kapolres dengan baik. Dan hari ini barangkali ada kabar baik untuk penetapan status, sehingga kami juga tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah penutupan sementara rel keras mobil. Demikian Bapak Gubernur. Terima kasih Bu, stop banget. Pak Kapolres sudah sampaikan, silakan. Kemudian Bapak Gubernur, satu saja yang disampaikan kepada adik-adik pada saat pulang ke Jawa Barat, apabila dibutuhkan kembali terkait mungkin BAP tambahan, kemudian pada saat sidang nanti untuk saksi, adik-adik harus hadir di Maumere. Jangan sampai adik-adik pada saat pulang ke Jabar kalian lost kontak, jangan sampai. Jadi harus siap hadir untuk memberikan keterangan pada saat persidangan. Terima kasih ya. Kamu harus kalau mau jalan persiapan cepat sekarang karena pesawatnya kan terbatas, waktunya terlalu sore. Karena dia harus pulang balik 2 kali. Baik, gimana? Baik, terima kasih. Mungkin nanti setelah ini kita bisa ngomong bersama dengan tim kami di bagian bawah untuk hal-hal teknis, karena kalau memang sepakat bahwa pemulangan, kami masih merasa bahwa kepentingan penegakan hukum ini kan perlu dipastikan ke depannya itu seperti apa, sehingga kita bisa membuatnya itu secara tertulis kesepakatannya.
Atau gini aja, biar nggak terlalu terburu-buru Sehingga gini, tidak- biar nggak terlalu terburu-buru pulangnya besok. Pulangnya besok. Pengen sekarang aja. Udah setengah 10. Nah, tapi pulangnya juga cuma ke Labuan Bajo. Nanti di Labuan Bajo naik rakit. Ya. Ya, jadi untuk kesepakatannya kita bisa diskusikan bersama di bawah dengan pihak dari Polres dengan Ya. Bapak dan kami di sini. Oke. Pokoknya saya atas nama masyarakat Jawa Barat dan atas nama keluarga dari 13 orang ini, saya mengucapkan terima kasih sama suster dan lembaga apa namanya ini? Truk F ya. Tim Relawan untuk Kemanusiaan Ya, Flores. Truk F, tim relawan untuk kemanusiaan Flores yang telah memberikan supporting pada mereka, memberi makan mereka selama di sini. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Kapolda juga. Kapolda. Salam buat Iya. Pak Gubernur. Siap. Beliau tidak sempat hadir Tidak karena apa-apa. beliau lagi. Siap. Ya. Nah, Pak Kapolda saya ucapkan terima kasih, Pak Kapolres, terima kasih sudah melindungi warga Jabar yang ada di sini. Dan kemudian jajaran Pemprov, kemudian Pemkab, saya ucapkan terima kasih kan Pemprovnya teman saya banget sejak DPR. Pak Melki, dulu dia Komisi Kesehatan, saya Komisi Pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Bupati, salam buat Bupatinya. Ini adalah pembelajaran. Pertama, hati-hati mendapat bujuk rayu. Yang kedua, hati-hati ketika orang mau bekerja dipastikan pelindungan ketenagakerjaannya. Yang ketiga juga gambaran bahwa mohon maaf sekali bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir dalam segala hal. Kita tidak memandang yang bermasalah ini siapa. Mungkin kalau punten yang lain tidak akan seperti ini melayaninya. Ngapain sih ngurusin anak-anak ini kan orang yang belum tentu. Makanya kita datang saya bawa bupatinya. Ya, ini cermin bahwa apapun yang terjadi di Jawa Barat, pemimpinnya akan hadir menyelesaikan dan mendampingi. Ya, jadi itu yang paling utama. Ucapan terima kasih ya. Kamu pada puasa nggak? Ada yang puasa. Nah, kalau pengen berkah, dapat rezekinya banyak, hidupnya tenang, mendapat petunjuk, rajin berpuasa. Karena pada akhirnya apapun yang kita dapat itu kadang-kadang tidak semua itu akibat apa yang kita tanam. Ya, jadi dari sisi mentality teman-teman harus berpikir. Jadilah perempuan terbaik. Dalam bahasa perempuan itu lebih baik mati kelaparan daripada kenyang dalam hina. Ngerti kan? Lebih baik mati kelaparan daripada kenyang dalam hina. Ya, pilih. Walaupun pada akhirnya orang yang lapar tidak akan pernah mati. Ya, itu semangat ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah. Kita bawa kasih. Oh, udah ketemu ya tadi di jalan. Silakan Pak. Sudah, tidak ada sesuatu lihat mana kali. Oh ya, terima kasih ya. Ini penguasa hukumnya. Terima kasih. Nanti saya minta nomor kontaknya. Oh ini Pung, nih Purwanto, koordinasi. Ini pengacaranya. Minta nomor HP-nya. Pesawatnya nanti tidak lama nunggu. tapi Nanti kami pesawatnya minta. balik lagi. Ya. Nah, nanti berarti kalau dari sini sampai sana kan jam 11. Balik lagi sini jam 12. Jadi mereka jam 12 sudah bisa terbang. Ya, tapi kami dari jaringan HAM bisa bertemu dengan Bapak Gubernur sebentar. Boleh, boleh. Oke. Baik, kita semua yang hadir. Yang pertama kami mengapresiasi kedatangan Bapak Gubernur dan rombongan dari Jawa Barat yang tentu melihat persoalan ini sebagai satu persoalan yang serius sehingga mengambil langkah untuk kemudian datang secara langsung, dan kami mengapresiasi ini. Ini bukti bahwa Pemda Jawa Barat tidak main-main dengan persoalan perempuan dan anak, sehingga kami merasa bahwa ini sejalan dengan visi misi dari lembaga Truk F. Truk F ini lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, sehingga dari kasus 13 ini ketika saya mendapat WA seperti yang kita sudah bercakap-cakap di media ya telepon itu, kami langsung melakukan koordinasi dengan Polres. Sekarang proses hukumnya sudah seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dir tadi, dengan tadi dari Bapak Kasat juga sudah menyampaikan ke adik-adik, Bapak Kapolres,
sudah menyampaikan ke 12 adik-adik, ini sebetulnya 13, tapi salah satunya sudah minta pulang di tanggal 9 Yang warga Februari. Cianjur. Ya, dari Indramayu. Oh, Indramayu. Tadi ada orang Indramayu. Ada. Lalu tadi di atas kami mendengar percakapan dengan anak tentang rencana pemulangan. Ya. Kami memang mendorong untuk dipertimbangkan lagi, sama seperti saya sudah WA di hari-hari sebelumnya. Tapi Bapak Gubernur sudah mengambil kebijakan untuk anak-anak ini bisa dipulangkan hari ini. Kita hanya mau kesepakatan secara tertulis gitu, sehingga proses hukum ini bisa dipastikan, karena kami sudah punya pengalaman Pak. Di 2021 itu 17 anak juga itu dari Jawa Barat. Sehingga kita waktu itu proses hukumnya cukup lama, sampai kita harus ke Bareskrim. Dari 3 pelaku itu hanya 2 yang diproses dan salah satunya tidak sampai saat ini. Sehingga kita ingin masalah ini juga penegakan hukum itu mesti diperhatikan secara serius. Gitu. Sehingga kita mungkin akan diskusi dari di sini ada pater dan jaringan, bukan hanya saya sendiri. Lalu kemudian hal lain yang kami perlu sampaikan berkaitan dengan hak-hak korban. Penanganan saat ini sudah, perlindungan tentu dari negara, dari pihak kepolisian, dari Pemda, lalu kemudian pemulihan. Ya, kita ingin tadi Bapak sudah dengar sendiri dari keterangannya mereka, kita ingin bahwa kita ingin untuk ketika mereka pulang ada pemberdayaan. Memang tadi kalau di Garmen memang tidak cocok karena itu berat menurut Bapak Gubernur, tapi langkah baik melalui asesmen kebutuhan mereka. Saya kira Ibu Siska pasti mengetahui alur-alurnya, karena itu pendekatan berbasis hak korban. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, yang paling utama adalah pertama saya ucapkan terima kasih pada Ibu dan seluruh jajaran, pada Pak Kapolda, Kapolres, dan Pak Bu Direktur, ucapkan terima kasih. Yang kedua, ada peristiwa menarik menurut saya yang hari ini semua orang bisa melihat dengan mata terbuka. Peristiwa menariknya adalah Ibu sebagai suster di Truk F, ya kan, di gereja yang Ibu melayani, kemudian melayani warga Jabar yang Muslim dan melakukan pembelaan yang luar biasa, yang belum tentu kalau di Jawa Barat juga warganya membela seperti itu. Ini yang pesan moral. Apalagi mohon maaf ya, kalau misalnya orang Jabar itu kalau lihat orang kerjanya di klub malah bertato, cara ngomongnya juga udahlah kayak ngomong anak-anak ya, teman saya lah yang begitu. Pasti mereka akan melecehkan. Ngapain gubernur yang itu dibelain? Itu pasti begitu pandangannya. Tapi ini Ibu sangat gigih membela, satu bukan warga NTT, bukan warga Sika. Yang kedua, bukan warga Ibu, yang satu keyakinan. Ini kan pembelajaran penting bagi semua bahwa kemanusiaan Ibu perjuangkan tanpa melihat batasan agama. Jadi kemanusiaan di atas agama. Ini keren. Ini penting. Saya sampaikan pesan bagi siapapun untuk terbukalah hidup dan berbuatlah baiklah hidup. Karena bisa jadi kita ditolong bukan oleh yang seagama, bisa jadi kita ditolong oleh orang yang berbeda. Betul. Begitu. Kemarin juga sudah buka bersama, tajil bersama dengan dan memberikan kesempatan untuk mereka berdoa. Dan diberikan walaupun di tengah-tengah tempatnya ini dibilang agamanya berbeda, tetapi ini sekali dengan apa yang sudah berbuka bersama mereka. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Boleh nggak saya sebagai gubernur nitip sesuatu di sini, siapa tahu besok ada masalah lagi sehingga ada alokasi pembiayaan. Boleh. Ya. Perhatian, saya nitip 100 juta di sini. Buat nanti kan, siapa tahu ada orang Jabar atau orang manapun lagi yang Ibu bantu, kan makannya harus tersedia, kemudian datang bulan harus ada pembalutnya. Saya kan sangat memperhatikan kaum wanita. Karena
anak saya perempuan. Ya udah, nanti nitip 100 juta di sini. Ya. Baik Pak, terima kasih. Dari pater mereka ada yang mau disampaikan? Dr. Huber? Itu tadi Pak Gub katanya mau bawa langsung. Anak-anak. Iya. Saya duluan, nanti mereka mungkin jam 12. Oke. Hari ini. Yang kemarin kan kita bicara negosiasi dengan sosial itu kan selama proses hukumnya belum dimulai, masih di sini. Sekarang kita perlu dengar juga dari polisi bagaimana dengan jaminan bahwa proses hukum ini jalan dan tidak boleh terhalangi karena mereka diberangkatkan hari ini ke kampung halaman ke Jawa Barat, kurang lebih demikian. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari kasus yang lalu sampai sekarang, ini banyak sekali perempuan dari Jawa Barat yang di sini, ya. Dan mereka ini terutama di industri hiburan, ya di sini. Bagaimana tuh pembicaraan dengan lintas provinsi lah? Bagaimana itu diatur supaya bukan hanya di tempat di sini, tapi di tempat asalnya hal-hal ini bisa dicegah. Begitu. Itu yang saya mau tahu dari Pak Gub sendiri, gitu, ya. Jadi dua hal yang menurut saya itu. Karena NTT juga menjadi tempat sumber untuk TPO, tapi juga Jawa Barat, terutama untuk NTT itu pada industri hiburan. Gitu. Kita tahu di Momerin banyak, belum lagi dilakukan banyak di Kupang atau di kota-kota yang lain. Sehingga menurut saya perlu juga ada kerjasama lintas provinsi tentang hal-hal seperti ini. Ya. Baik, yang pertama tadi saya sudah sampaikan, dalam waktu tidak terlama saya akan identifikasi warga Jabar yang kerja di tempat hiburan di berbagai tempat di Indonesia. Sehingga nanti saya menjalin MOU dengan gubernur dengan para bupatinya. Sehingga setiap kedatangan warga Jabar yang ke sana itu harus dia laporkan ke Dinas Tenaga Kerjanya sehingga terdata. Yang keduanya adalah saya juga akan membuat moratorium tentang pekerja malam bagi warga Jabar, sehingga dipastikan ketika berangkat teridentifikasi dia berangkat kemana, keahliannya apa, dan kemudian nanti ada kontak person yang dihubungi serta tempat pengaduan, kan itu. Karena Jabar tuh penduduknya hampir 54 juta, ya kan. Nah jadi ini yang akan dilakukan oleh kita sehingga masalah ini tidak terulang. Dan saya di mana-mana ketika saya sejak jadi gubernur, saya sampaikan problem Jabar itu diantaranya adalah masih banyaknya perempuan di Jabar yang kerja pada sektor-sektor informal dalam pandangan saya, yaitu di tempat hiburan malam. Nah, itu kan PR penting. Sehingga hari ini kita dorong industrialisasi di Jawa Barat, sektor garment itu didorong diperbanyak di wilayah Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Garut, Majalengka, Subang. Sesungguhnya saya itu lagi mencoba mencegah agar generasi perempuannya kerja di situ saja, tidak kerja pada tempat-tempat klub malam, spa dan sejenisnya. Pak Kapolres mangga, Pak. Jadi dari 13 orang yang ada di sini itu sudah kita pemeriksaan BAP. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa beliau siap bertanggung jawab apabila dibutuhkan kembali pada saat sidang maupun ada BAP tambahan. Nanti di sini ada Pak Bupati dari Cianjur dan Purwakarta. Dia siap untuk mengantar ke sini dari 13 orang tersebut. Menambahkan Pak Kapolres. Jadi tidak usah khawatir, kami kan dari Polda Jabar Pak. Nanti penyidik juga secara teknis akan membantu apabila nanti ada keterangan tambahan pada saat proses berkas di jaksa nih. Ketika ada keterangan tambahan kami sudah ke Kapolres, ke Kasat untuk berkoordinasi nih nanti para korban kami jamin keberadaannya untuk kepastiannya tidak kemana-mana sehingga nanti penyidik membutuhkan keterangan korban itu kita bisa sandingkan, itu teknis ya Pak Gub ya. Kami siap membantu. Dan minta mohon juga Bu, tadi kan ada yang hamil itu, nanti saya ingin mendapat informasi sama Ibu, boleh sama Bapak nanti dicek ya. Nanti saya ingin mendapat informasi detail ya, nanti informasi detail karena kan tadi seperti bisa tengok enggak gitu loh. Jadi saya nanti mendapat informasi detail berikutnya. Andai kata yang 11 orang ini pengen pulang, saya bersedia untuk memulangkan.
Baik Bapak, terima kasih. Apakah pemulangan mereka ini, tadi kami sudah mendengar bahwa komitmen pasti ya untuk memfasilitasi, tapi kami ini kan ada di tengah masyarakat dan kasus ini terungkap karena Grup F berkoordinasi dengan Polres, sehingga pasti masyarakat akan bertanya, dan untuk memastikan ini kami minta untuk kita buat kesepakatan secara tertulis. Boleh saya tanda tangan? Sudah siap. Tapi siapa yang bisa merumuskan ini supaya ya. Lagi dibuat. Saya mau klarifikasi sedikit Pak Dedi, ini kasus TPPO di Indonesia itu banyak, tetapi seringkali proses pengadilannya tidak beres. Mulai dari polisi, jaksa, hakimnya, nanti mereka itu urusannya dengan urusan undang-undang tenaga kerja, bukan di undang-undang TPPO-nya. Apa yang Pak Dedi bisa buat berpengaruh bukan hanya di Mabes Polri, tapi di lembaga yudikatif ini yang menjadi problem untuk kita. Untuk di kejaksaan, saya mungkin sekarang juga akan menyampaikan pesan buat Pak Jaksa bahwa ada warga Jawa Barat hari ini sedang berkasus. Di harapan TPPO, saya berharap jaksanya yang menanganinya menggunakan pasal bukan ketenagakerjaan, tapi pasal TPPO. Ya, saya mau sebentar lagi saya mau sampaikan pesan ke Pak Jia dan ke Pak Jampidum. Ya. Siap. Hal supaya kita ingat bersama untuk proses penanganan perkara berlanjut. Kami juga berharap dari pihak Pemda Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan kami, terutama dalam mungkin dari kepolisian bisa tambahan keterangan dan perkembangan lainnya. Supaya kami di sini tidak busuk rasa untuk mencari korbannya di mana. Siap. Saya berjanji dan tidak akan mengingkari. Kalau janji untuk urusan warga, urusan hukum, urusan politik pasti saya menepati. Tapi janji menikahi itu belum tentu saya. Tapi dari tadi serius terus. Oke Bu ya, siap. Oke. Pengacaranya nih nomornya udah ada. Siap. Oke. Siap. Terima kasih. Atau gini Pak Jutek di sini dulu. Betul ya, dengan surat-surat. Nah, kan untuk nyiapin itu. Tenang Pak, nanti kan Bapak bisa pulang yang 12. Ya. Enggak, mereka pingin ada kekhawatiran. Ya pendamping sini dulu. Bapak kan pengacaranya. Salah satu di sini. Untuk tanda tangan. Ya. Nanti tanda tangan bisa saya kan bisa TTE. Elektronik. Perjanjiannya kan bisa dibikin elektronik, nanti di TTE sama saya. Aman. Sekarang sudah zamannya sudah modern, aman. Pak Gubernur izin, apakah alangkah elegannya saat Bapak berangkat dengan ini, proses hukum ini sudah naik ke tersangka? Iya. Karena saat ini kami akan melaksanakan gelar perkara. Boleh. Jadi ketika nanti sudah jadi tersangka, Bapak lebih ininya karena sudah ada tersangkanya. Sekarang tinggal pilihan aja. Mereka sudah siap naik pesawat belum? Karena kan pesawatnya terbatas. Mereka udah siap. Kalau mereka udah siap, mereka duluan. Udah siap mereka? Udah siap, Pak. Ya udah mereka duluan, saya belakangan. Oke, siap Pak. Aman kan? Kalau saya belakangan saya bisa menemuin yang 2 itu. Yang tadi tuh, yang hamil. Silakan dengan Bapak. Nanti nemuinnya di mana? Boleh, kita nemuin. Ya. Oke. Ibu Dir, gelar perkara jam berapa? Jam Pak Kasat. Gelar perkara jam berapa? Jam 11. Jam 11. Deh. Saya harus nunggu gelar perkara di sini? Bukan Mbak. Pak lebih ada. Oh, mereka di sini dulu. Oke. Mereka yang lebih dulu, Bapak di sini. Oke. Iya. Ayo, mereka udah siap belum? Udah siap jalan duluan. Ayo sob, jalan duluan naik pesawat. Di sananya suruh jemput mantep. Oke? Ayo duluan. Mereka 12. Udah siap belum? Oh, mereka mau pamit ya. Oke. Maaf. Ayo, udah siap? Mundur mobilnya. Ya, silakan yang mau ngobat salam. Ayo cepat. Mobilnya Ini Ya. mobilnya. Udah siap belum? Sudah.
baik ya. Tapi dia Siapa yang ini?